Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala quwwata illa billah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana kita bisa berkumpul di sini dalam acara untuk presentasi tentang rencana pembelajaran, rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamat. Bapak Ibu dan kepala sekolah yang kami hormati, di sini kami mengundang kalian untuk ikut berpartisipasi dalam acara presentasi acara kami, yaitu untuk RTL, yaitu rencana tindak lanjut tentang pembelajaran berbasis proyek. Berbasis proyek itu tentang kita sekolah itu mengadakan suatu kegiatan yang menghasilkan produk, biasanya di P5 tuntasnya. Nah, ini penerapan latihan formula dalam meningkatkan kebugaran pada siswa kelas 5 di SD 2 Langansari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, tahun pelajaran 2024/2025, disusun oleh saya sendiri, yaitu Jainawi, dan ini sebagai tindak lanjut dari program kemarin yang saya lakukan di Jogja tanggal 8 sampai tanggal 15 selama 1 minggu. Itu saya di sana mengadakan ikut dalam program ini, yaitu PKD PJOK. Nah, latar belakang disusunnya pembelajaran berbasis proyek itu, penyusun rencana tindak lanjut ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan tingkat kebugaran fisik siswa kelas 5 di SD 2 Langansari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Ditujukan bahwa tingkat kebugaran fisik anak-anak seringkali tidak memenuhi standar yang diinginkan, yang dapat berdampak pada kesehatan kinerja akademis mereka. Dengan menerapkan latihan formula yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kebugaran fisik siswa secara signifikan. Yaitu kita sering memperhatikan anak kalau dalam olahraga baru sedikit saja itu sudah merasa capek, lelah, ya, itu menunjukkan bahwa tingkat kebugaran siswa itu kurang. Makanya kami coba membuat RTL ini dengan memandang keadaan SD 2 Langansari, terutama pada siswa yang sering saya alami dan sering saya lihat, itu biasanya kalau olahraga baru sedikit itu mengalami kelelahan. Artinya tingkat kebugarannya kurang. Nah, dibuatnya kayak ini dengan tujuan, yaitu untuk meningkatkan tingkat kebugaran fisik siswa kelas 5 SD 2 Langansari. Yang kedua, untuk mengajarkan siswa teknik-teknik latihan formula yang sesuai dengan kebutuhan fisik mereka. Yang ketiga, untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebugaran fisik secara dini. Gitu ya tujuannya itu. Jelas? Capaian yang diharapkan dari program ini yaitu: 1. Siswa diharap lebih bugar setelah program ini atau diukur dengan tes fisik sebelum dan sesudahnya. Tesnya fisik itu biasanya dengan latihan berapa menit lalu dites dengan denyut nadi. Itu untuk mengetahui tentang kebugaran. Yang kedua, siswa diharapkan lebih paham tentang kebugaran dan cara mencapainya diukur dari pengetahuan mereka. Nah, setelah mereka diberitahu, maka siswa akan mengetahui. Yang ketiga, keberhasilan program ini diukur dari beberapa banyak siswa hadir dan partisipasi dalam latihan. Berarti ikut siswa, keikutsertaan siswa dalam pembelajaran itu juga perlu untuk meningkatkan keberhasilan. Yang keempat, dukungan orang tua dan sekolah diukur dari prestasi dan penyediaan fasilitas. Ini jelas, sekolah dilihat dari fasilitasnya juga mempengaruhi untuk tingkat
keberhasilan atau tingkat pencapaiannya, misalnya seperti sarana dan prasarana. Terus yang kelima, program ini diharapkan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa diukur dari perubahan dalam energi atau mood dan konsentrasinya, yaitu anak itu kelihatan energinya lebih kuat, powernya lebih ada, itu dari program ini berarti dia tercapai programnya. Terus yang keenam, program ini bertujuan membantu siswa membiasakan latihan fisik, diukur dari mereka terus berlatih setelah program selesai. Berarti terus nggak ada program juga dia continue melatih sendiri. Itu ntar akan yang diinginkan atau supaya capaian itu tertuju. Lanjutnya, nah ini langkah-langkah. Langkah-langkah yang akan lakukan yaitu melakukan evaluasi terhadap tingkat kebugaran fisik siswa. Pertama dievaluasi, anak itu dikumpulkan, dilihat dievaluasi mana yang bugar mana yang tidak. Nah setelah itu dikolaborasikan dengan guru untuk perencanaan program yang sesuai. Ya, sesuai mana? Sesuai dengan kemampuan siswa. Ya, terus dilanjutkan lagi melaksanakan program dengan melibatkan guru dan guru olahraga dan guru kelas. Berarti ini ada hubungan antar teman guru atau sejawat ya untuk melaksanakan program ini. Keterlibatan guru kelas dan guru olahraga itu perlu. Terus yang ketiga, yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data-data dan flashback dari siswa pendidik untuk mengevaluasi program keberhasilan program tersebut. Ya, dievaluasi. Nah, flashback dari murid apa, terus dari guru kelas apa itu nanti dikelola oleh guru olahraga untuk mengetahui siswa-siswa yang tingkat kebugarannya kurang. Gitu. Plus hasil yang diharapkan untuk hasil peningkatan yang pertama yaitu peningkatan tingkat kebugaran fisik secara keseluruhan pada siswa kelas 5. Ya, karena ini basisnya kelas 5, maka kita mengetesnya atau mengetes fisiknya di kelas 5. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa secara umum. Yang terakhir, meningkatkan konsentrasi dan kinerja akademis siswa. Itu ya, itu hasil yang diharapkan dari program ini. Selanjutnya, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas pembelajaran. Nah, makanya tadi ada program antar guru dan guru kelas. Struktur programnya yaitu 1. Tentukan tujuan program seperti meningkatkan kebugaran, pengetahuan, dan kebiasaan sehat. Itu 1. Yang kedua, membuat rencana latihan yang mencakup jenis, frekuensi, dan cara evaluasi, aturan, ya, maksudnya evaluasi ya, cara evaluasinya. Terus yang ketiga, aturan jadwal latihan sesuai dengan waktu yang dan fasilitas di sekolah. Ya, latihannya harus melihat fasilitas yang di sekolah ada gitu. Bila perlu dilengkapi itu, kalau perlu untuk latihan kebugaran itu harus lengkap ya. Terus yang keempat, kolaborasi antar guru mapel dan guru kelas cara menjalankan program ini. Ya, berarti kolaborasi. Terus yang kelima, pantauan kemampuan siswa dan kumpulkan feedback dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Itu adalah struktur programnya. Lanjutnya, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah ini harusnya ada komunitas belajar antar guru itu harusnya ada ya. Di sini kayaknya belum ada. Ntar kita membuat komunitas belajar teman sejawat di SD masing-masing. Itu baik SD kita itu harus ada. Rekan sejawat dalam komunitas belajar. 1. Ajakan guru kelas 5 untuk membantu menjalankan program seperti menghubungkan matematika berhitung sampai 1 sampai 8 dengan latihan fisik. Terus yang kedua,
melibatkan orang tua dalam kelompok penasehat untuk mendukung dan memotivasi anak-anak mereka. Perlu, orang tua itu juga perlu melibatkan orang tua untuk memberi motivasi, ya, biar semangat. Terus yang ketiga, memberikan sesi pelatihan bagi staf dan guru untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran tentang kebugaran. Juga itu perlu. Guru kelas dan guru olahraga itu harus ada komunikasi tentang kebugaran. Ya. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas. Ya. Ya, di sini di sekolah kami memiliki komitmen yang kuat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebugaran fisik, serta sikap untuk mengintegrasikan program ini ke dalam kurikulum. Yang kedua, kami memiliki dukungan aktif dari orang tua siswa, dan masyarakat sekitar dalam mendukung program ini, baik dalam bentuk partisipasi langsung maupun dengan dukungan moral dan logistik. Itu perlu, ya, harus ada dukungan dari orang tua murid. Rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi, ya, tetap ditujukan evaluasi seperti mengukur peningkatan kebugaran, partisipasi siswa, dan pemahaman tentang kebugaran. Yang kedua, tentukan cara mengukur keberhasilan program seperti hasil tes fisik, tingkat partisipasi, dan pemahaman kebugaran. Nah, itu kan ada kebugaran itu ada tes fisiknya, seperti misalnya jumping strap, jumping jack, atau push up, atau jogging. Itu nanti untuk melatih kebugaran itu dihitung dengan jalur nadi, itu ada, ya. Terus yang ketiga, pilih metode pengumpulan data seperti tes, survei, wawancara, dan observasi, baik sebelum, selama, dan setelah program. Pengumpulan data itu perlu, penting untuk mengetahui data siswa yang bugar dan yang kurang, gitu, ya. Terus yang keempat, gunakan alat evaluasi yang sesuai seperti survei untuk siswa dan orang tua, dan daftar periksa untuk pengawas, ya. Terus yang kelima, buat jadwal evaluasi termasuk sebelum, selama, dan setelah program. Berarti ada jadwalnya, evaluasi itu ada jadwalnya. Misalnya 1 minggu 2 kali itu udah bagus lumayan, atau 3 kali itu lebih bagus, ya. Yang keenam, rencanakan cara menganalisa data untuk melihat apa tujuan tercapai dan mengidentifikasi tren, ya. Itu yang keenam. Terus yang ketujuh, buat rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi seperti memperbaiki kurikulum atau dukungan, ya. Kurikulum itu juga harus sesuai, berubah terus mengikuti perkembangan zaman, karena kurikulum itu hasil pedoman kita untuk mencapai tujuan yang pembelajaran yang sukses sesuai kurikulum. Terus yang ke-8, melibatkan siswa, orang tua, guru, dan staf dalam evaluasi pertimbangan feedback mereka untuk perbaikan, ya. Berarti ada evaluasinya juga. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Nah, setelah membuat proyek pasti ada tantangannya. Tantangan yang kita hadapi biasanya. 1. Fasilitas olahraga, peralatan, atau ruang kemungkinan tidak cukup memadai. Ya, sarana biasanya di SD itu masih kurang. Ya. Terus tantangan yang kedua, beberapa siswa kemungkinan kurang sadar atau kurang termotivasi berpartisipasi dalam latihan, ya. Siswa itu kurang sadar, karena terhadap kebugaran itu tidak tahu, pokoknya yang penting dia sehat, itu katanya bugar, padahal belum tentu, ya. Terus yang ketiga, menyesuaikan program latihan untuk berbagai tingkat kebugaran siswa bisa
sulit, ya. Terus yang keempat, dukungan dari orang tua dan masyarakat itu sangat penting. Semua itu ada dukungannya. Tidak sekolah mandiri aja yang menyiapkan, tapi ada orang tua yang memberi motivasi kepada peserta didik atau kepada anak-anaknya. Yang kelima, kurikulum sekolah yang padat bisa menghambat waktu untuk latihan fisik. Nah, ini sekarang kurikulumnya makin padat, ya. Kurikulum sekarang berubah, akhirnya guru tambah bingung mana patokannya, mana kurikulumnya sering berubah. Apalagi dengan kurikulum baru berapa bulan, berapa tahun ganti lagi kurikulum itu. Itu juga mempengaruhi sebuah tantangan. Terus yang keenam, evaluasi rutin program kebutuhan waktu dan usaha. Nah, setelah tiap hari harus dievaluasi. Yang ketujuh, pastikan latihan dilakukan di lingkungan yang aman untuk menghindari cedera. Ya, jelas latihan harus cari tempat yang aman, tidak boleh yang ramai. Terus kedelapan, yang terakhir, temukan keseimbangan antara waktu akademik dan latihan agar tidak mengganggu pelajaran. Nah, ini kebanyakan yang latihan itu tidak memandang waktu dan jam pelajaran, akhirnya sering berbenturan antara latihan untuk fisik kebugaran itu dengan jam pelajaran. Itu harusnya anak guru itu koordinasi. Nah, selanjutnya, ini refleksi. Untuk refleksi, rencana ini bertujuan meningkatkan kebugaran fisik siswa kelas 5 di SD 2 Tarangsari dengan latihan formula. Langkah-langkah utamanya meliputi evaluasi kebugaran awal, bekerja sama dengan guru, menjalankan program, evaluasi berkala. Terus program ini bertujuan agar siswa lebih bugar, memahami pentingnya kebugaran dan memiliki kebiasaan sehat. Ya, berarti punya kebiasaan dan membiasakan diri kehidupan sehat. Tantangan seperti fasilitas terbatas dan perbedaan kebugaran siswa bisa diatasi dengan dukungan orang tua dan evaluasi rutin. Ya, itu orang tua juga melibatkan orang tua lagi karena memberi motivasi kepada peserta didik. Terus keberhasilan diukur dari peningkatan kebugaran partisipasi siswa dan dukungan komunitas. Ya, keikutsertaan serta lagi yaitu siswa. Nah, ini program-program latihannya, ya. Itu dilakukan selama 1 menit 60 detik, ya, seperti misalnya lari di tempat, ya, jogging gitu. Nah, setelah jogging baru dites denyut nadinya, kardiovaskuler, terus sudah dihitung, terus melakukan lagi push up 10 kali, atau kalau 60 detik masih anak SD terlalu lama, ya, 10 kali juga lagi hitung denyut nadinya. Terus jumping jack, ya, itu juga bisa dilakukan. Terus menghitung setelah selesai, menghitung denyut nadi, ya, melakukannya selama 1 menit atau 60 detik. Hitungannya biasanya 10 detik itu dihitung berapa denyut nadi. Ntar ada rumusnya itu. Rumusnya itu 120 dikurangi usia terus per denyut nadi per detik. Itu kan dihitung ketemu. Kalau dan ada di sini ada denyut nadi untuk atletik itu 40 sampai 60 per menit. Ya, denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi usia, ya, usianya berapa, itu kan ketemu denyut nadi maksimal. Slide. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Ya, nah, minta kepada ibu-ibu, coba ada pertanyaan, ibu bapak dulu coba ada pertanyaan pemantik untuk kita. Apa yang Anda anggap sebagai hambatan untuk
hambatan utama dalam implementasi program kebugaran ini, dan bagaimana Anda menyarankan cara untuk mengatasinya. Ayo, bagaimana? Monggo, Ibu. Tadi kan udah penjabarannya ada tadi, ya, mengatasinya gimana? Itu kan seharusnya saya seperti itu Pak, hambatan panjenengan. Bagaimana saya dalam menyikapi ini, itu hambatan dalam implementasi itu, bagaimana saya butuh keterangan dari jenengan. Iya, ini pertanyaan romantik untuk jenengan. Maksudnya setelah saya tadi kan ada rekan sejawat itu akan berkelas. Nah, ini hambatannya apa gitu loh. Tadi kan tadi capaiannya di depan ada itu ada. Nah, ini itu biasanya seperti tadi, dukungan dari orang tua itu juga perlu motivasinya juga, ya. Terus yang kedua, bagaimana kita dapat mengintegrasikan latihan kebugaran ke dalam kegiatan akademi sehari tanpa mengganggu jadwal pelajaran. Tadi udah, ya. Tuh, yaitu dengan apa? Ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler bisa digabungkan dengan ekstrakurikuler tiap hari diadakan. Ekstrakurikuler yang penting tidak berbenturan dengan mata pelajaran lain, dalam arti jamnya harus diatur, kan? Terus yang ketiga, apa strategi yang paling efektif untuk melibatkan orang tua dalam komunitas dalam mendukung dan memotivasi siswa untuk mengikuti program ini? Strateginya yang efektif itu harus ada, yaitu dengan melibatkan orang tua murid dalam melatih dan memanfaatkan program kebugaran itu. Jadi itu untuk menggabungkan, dan ini ada jawabannya yang sudah, ya. Coba di slide jawabannya, kan? Nah, itu, ya. Penghambatannya, fasilitas terhadap kekurangan motivasi siswa bisa diatasi dengan dukungan sekolah, masyarakat, serta kegiatan yang lebih menarik, ya. Masyarakat seperti orang tua juga bisa. Terus melatih kebugarannya itu yang menarik, ya. Jadi siswa itu enggak bosen, jadi kegiatannya itu sering lebih menarik kepada siswa. Terus latihan bisa diintegrasikan dengan singkat atau anak kelas, atau mengikat kebugaran dengan mata pelajaran lain. Yang ketiga, strategi efektif termasuk cara kebugaran keluarga melibatkan orang tua dalam latihan dan menyebarluaskan informasi tentang manfaat program ini, gitu, ya. Itu. Selanjutnya, kayaknya udah, terima kasih. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada rekan-rekan dari presentasi ini tentang kebugaran. Itu tadi tentang kebugaran berbasis proyek. Mudah-mudahan kita di sini bisa menerapkan di SD kita dan menjadi anak-anak kita yang lebih bugar lagi dan bisa memajukan kemajuan dari SD kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Pak Yudi yang telah memberi waktu kepada kami dan semua rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada di kok. Pak, sebenarnya